Coba tolong dicek sebelah kalian, kemudian di bawah di kolong kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Sebelum kita mulai, tolong KM-nya disiapkan dulu. Oke, Bu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang sudah masuk? Fitri Adelifa. Fitri Adelifa. Izin. Nailin sakit. Nailin sakit. Berarti Fitri dengan Nailin ya yang Iya. masuk hari ini. Sama Vika pun sakit. Oh iya, Kak. Sakit. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini Ibu ada soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi hari ini. Untuk dikerjakan dulu semampu kalian ya. Oke, Bu. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Udah semua ya? Sudah, Bu. Nah, bagaimana sekarang? Masih semangat gak? Masih. Biar lebih semangat lagi, kita coba yel-yel SMK 5. Masih ingat gak? Masih. Coba kalau Ibu bilang SMK Bisa. SMK 5. Disiplin, cerdas, terampil. Ya, ulangin ya. SMK Bisa. SMK 5. Disiplin, cerdas, terampil. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih ingat nggak kalian pelajaran yang kemarin? Kemarin itu tentang apa materinya? Pencemaran air. Ada yang ingat apa itu pencemaran tanah? Masuknya zat asing ke dalam tanah. Iya, masuknya zat asing ke dalam tanah. Ya, masuknya zat asing ke dalam tanah. Nah, zat asing di sini apa? Polutan. Polutan.
untuk pelajaran hari ini itu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu membedakan pengertian polusi dan polutan melalui studi literatur dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui diskusi dengan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui diskusi dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis upaya penanggulangan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui penelusuran berbagai sumber dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi atau diskusi, jadi nanti kita akan ada diskusi dibagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi 3 kelompok nanti pencemaran udara, 3 kelompok lagi pencemaran suara. Nanti Ibu menilainya dari hasil diskusi kalian dan dari hasil presentasi per kelompoknya ya. Jadi harus bekerja sama ya, nanti nilainya besar. Belum kita membagikan kelompok, ini ada video tentang pencemaran dulu. Sebentar. Bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua, Kelihatan nggak? non-wind source, polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kenal. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video Penyebab pencemaran udara yang di video, yang terdapat di video. Bakar sampah. Hah? Penyebab yang di video tadi. Ya, Bu. Penyakit jantung. Bisa menyebabkan Penyakit jantung. penyakit jantung, kemudian asma, ya, paru-paru. Nah, solusinya apa dari video yang tadi? Menghindari Menghindari jalan di tempat yang ramai, ya, yang berpolusi. Kemudian apa lagi? Jangan bakar sampah. Jangan membakar sampah sembarangan.
menyebabkan pencemaran udara? Berarti dari debunya. Debunya itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian ada proses pembangunan. Sama, proses pembangunan kira-kira yang bisa menyebabkan pencemaran udara apa? Debu. Kemudian yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Apa kira-kira? Asapnya. Dan yang kelima, pembuangan limbah. Berarti apa? Asap pabrik. Ya, itu Nah, selanjutnya ini Ibu ada soal LKPD ya. Jadi nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Tugas kalian itu nanti diisi di karton ya. Nanti ada di sini link videonya. Nanti bisa kalian buka. Nanti hasil dari video itu kamu kamu tulis di karton. Kira-kira apa misalnya penyebabnya, kemudian apa dampaknya, apa solusinya. Ya, bisa dilihat, bisa ditulis di karton. Oke, Bu. Ini mari dibagikan ini per kelompok satu. Ini LKPD-nya ya. Ya, bikin per kelompok, dibikin kelompok. Ada yang mau bagian? Bisa buat anak-anak, bisa penapasan bisa batuk. Selain batuk apa yang penyakit pernapasan apa kira-kira? Paru-paru, jadi bisa apa asma, terus bisa apa flat, biasanya flat. Apa bisa menyebabkan apa ibunya jadi mana dari panas kira-kira
keempatnya itu apa sih, suara mesin tadi. Pada baik event tertentu. Oh, nah, emang gak ada 5. Bebas. Yang lainnya perhatikan, ini ada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang pencemaran suara. Pengertian yang akan dibacakan oleh Melisa. Pencemaran suara. Pengertian dari pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, kegiatan konstruksi. Yang kedua, suara mesin kendaraan. Yang ketiga, efek tertentu. Yang keempat, aktivitas industri. Selanjutnya ada dampak. Pertama, gangguan pada pendengaran. 2, kesulitan komunikasi. 3, terganggunya tidur. Dan 4, peningkatan gangguan jantung. Yang terakhir ada solusi. Solusi yang pertama yaitu memakai peredam suara. Yang kedua, mematikan barang elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga, ada pilihan suara-suara yang menyenangkan. Yang keempat, ada menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan. Menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan yaitu semua pohon bisa mengurangi kebisingan. Salah satunya yang di depan kelas kita yaitu pucuk merah, pohon pucuk merah. Itu juga bisa mengurangi kebisingan suara. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak. Kami tutup sesi tanya jawabnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terjawabnya belum puas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pencemaran suara. Selanjutnya kelompok 2 ya, 2 pencemaran udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu pencemaran udara. Jadi pencemaran udara yaitu suatu kondisi di mana udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jui, penyebab. Di sini ada penyebab. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu pembakaran hutan. Yang kedua, pertambangan dari hal liar. Dan yang ketiga, proses pembangunan. Selanjutnya ada proses pengelolaan dan pemanasan. Selanjutnya ada pembuangan limbah.
nama saya Mulyadi. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya mengenai kesehatan dan penurunan mental anak itu apa? Itu Boleh apa dijelaskan? ya? Membuat pertumbuhan anak itu menjadi menurun dan bisa menyebabkan penyakit paru-paru, batuk, dan asma. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Polusi. Ada polusi udara, air, tanah, dan suara. Jadi Sekian dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran udara. Sekarang boleh duduk di tempatnya masing-masing ya sebelum dikumpulkan dikumpulkan hasil diskusinya. Karena tanaman itu merupakan paru-paru kehidupan atau taman kota ya. Kemudian pencemaran suara. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan kegiatan hari ini. Coba masih ingat nggak apa itu pencemaran udara? Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Suatu kondisi di mana udara menjadi rusak yang diakibatkan karena masuknya zat-zat berbahaya. Penyebabnya apa kira-kira? Penyebab pencemaran udara? Ya, pembakaran hutan, kemudian penebangan, apa lagi? Proses pembangunan, ya, itu penyebabnya. Solusinya, apa kira-kira solusinya biar tidak terjadi pencemaran udara? Pengolahan atau daur ulang. Ya, berarti sampahnya didaur ulang untuk menghindari asap pembakaran. Kemudian apa lagi? Jawab untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, jadi penghijauan. Penghijauan itu karena tanaman itu merupakan paru-paru kehidupan atau taman kota ya. Kemudian pencemaran suara. Apa yang dimaksud dengan pencemaran suara? gangguan pada pendengaran yang disebabkan oleh bunyi atau suara yang tidak ketentraman, menyebabkan kebisingan ya, yang bisa menyebabkan kebisingan atau ketidaktentraman. Penyebabnya apa kira-kira? Kegiatan kendaraan, kegiatan konstruksi, kemudian event tertentu. Event tertentu itu apa? Iya, jadi musik kita konser musik karena suara musik itu bisa menyebabkan Kebisingan. mengganggu pendengaran, yaitu penyebab dari pencemaran suara. Nah, solusinya bagaimana solusinya? Memakai peredam suara. Memakai peredam suara. Kemudian apa lagi? Memakai alat elektronik. Setelah kesimpulan hari ini Ibu ada soal post-test ya. Post-test ini soal tentang pembelajaran hari ini tentang pencemaran udara dan suara ya. Kalian kerjakan sebisanya. Siap, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Makanlah. Ya, semua ada yang nggak bagian? Ada yang belum? Wakili piringan. Dengan yang apa, Beko? Nah, ini apa? B. Ada lagi yang belum? Sudah. Udah, Bu. Besok silakan kerjakan sebisanya. Ada. Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang
pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.